screen terlebih dahulu ya. Oke, jadi saya akan stop share screen yang lain. Saya akan, oke, ya sudah bisa terlihat ya, Ibu ya. Oke, saya akan zoom dulu. Baik, ya Ibu-Ibu, ini topik yang menarik ya, buat saya pribadi juga ini sangat menarik, berbicara tentang Ikigai ya. Dan buku ini, saya pertama kali tahu buku ini waktu kami ada persekutuan di rumah Pak Bakti ya. Dan bersama dengan bapak-bapak dan ibu-ibu yang lain di sana. Jadi Pak Bakti waktu itu memperkenalkan buku ini dan saya langsung cari ya. Itu udah rasanya tahun lalu ya, karena tahun ini nggak bisa kemana-mana ini. Tahun lalu rasanya gitu. Jadi saya baca dan banyak sekali hal yang menarik di dalamnya. Nah, memang judulnya adalah The Japanese Secret ya. Jadi rahasia dari orang-orang Jepang, satu rahasia untuk suatu kehidupan yang panjang ya. Long and happy. Tadi dikatakan panjang aja, kalau tidak happy, waduh itu bahaya begitu ya. Tiap hari misalnya kita itu ribut dengan pasangan. Wah, tapi dikasih umur panjang. Aduh, itu menderita begitu. Kalau happy aja tapi singkat hidupnya, nah itu juga kayaknya kurang puas. Nah jadi Ikigai ini berusaha untuk memadukan keduanya, panjang tapi juga happy. Nah saya memberikan subjudul supaya ada satu perspektif ya di dalam pembahasan kita pada pagi hari ini, yaitu memaknai usia dalam kerapuhan hidup dan kekuatan kasih karunia. Jadi di sini saya ingin bagikan bahwa kita tidak bisa memungkiri bahwa hidup kita itu rapuh, begitu. Jadi maksudnya kita tidak bisa 100% memastikan, Tuhan saya belum mau pulang ke rumah Bapak. Nah itu tidak bisa, begitu. Jadi kalau Tuhan udah bilang pulang, maka kita harus pulang. Kita mau bilang sama Tuhan misalnya, Bapak saya tidak mau sakit. Ya boleh, tentu ya banyak orang yang tidak mau sakit. Apa mau dikata ini amit-amit begitu ya. Ada orang yang terkena tiba-tiba dia ada masalah aja begitu ya. Dokter vonis ada kelainan misalnya di darahnya, ada kelainan misalnya di sumsum tulang belakang, ada kelainan-kelainan tertentu. Apakah dia merencanakannya? Tidak. Tidak ada orang yang merencanakan untuk sakit begitu. Tetapi memang dikatakan hidup itu rapuh begitu. Nah, tetapi firman Tuhan juga mengatakan bukan hanya hidup itu rapuh ya, dia seperti rumput. Tetapi dikatakan ada kasih karunia Tuhan yang kuat begitu, yang akan menopang hidup yang rapuh itu. Nah, nanti kita akan sama-sama lihat. Nah, jadi Ibu-ibu berbicara tentang ikigai di sini begitu ya. Sebelum kita masuk pembahasan lebih lanjut, saya mau kita kuis dulu. Nah, ini Ibu-ibu paling suka pasti ya kalau kuis ini. Nah, begitu. Jadi, saya mau coba sebentar ya, saya sharekan dulu. Iya, ini Mentimeter ya. Nah, bisa kelihatan Mentimeternya ya, Ibu ya. Oke. Nah, jadi di Mentimeter ini saya mengajak ibu-ibu untuk membuka HP-nya ya dan masuk ke menti.com. Jadi www.menti.com. Lalu masukkan kode 4912447 ya. 4912447. Nah, ibu-ibu, ada pertanyaan yang nanti akan muncul di sana, yaitu apa yang akan Anda lakukan jika Anda dapat hidup sampai usia 100 tahun? Nah, ini jawabannya boleh serius, boleh bebas ya jawabannya. Ya, boleh macam-macam. Ya, boleh imajinatif, boleh sungguh-sungguh ya, sungguh-sungguh lebih baik. Apa yang akan ibu-ibu lakukan
Jika ibu-ibu dapat hidup sampai usia 100 tahun. Nah, boleh ketik di menti.com-nya lalu enter gitu, masukkan. Boleh ketik jawabannya lebih dari satu. Wah, bagus sekali ya. Keliling dunia. Iya ya. Ini dunianya tentu dunia sungguh-sungguh, bukannya dunia dapur, dunia ruang tamu begitu ya. Dunia ini ya bercocok tanam. Waduh, saya juga suka ini. Ya, senang sekali bercocok tanamnya. Bersyukur, puji Tuhan. Nah, ini udah kayak di surga memang, karena di surga kita juga puji Tuhan terus ya, di bumi juga. Terus semoga bisa jadi berkat. Amin. Jalan-jalan ya sama, tetap bisa melayani. Sudah pasti ini anggota GPBB pasti ya, tetap bisa melayani Tuhan walaupun usianya nanti Tuhan kasih sampai 100 tahun. Terus apalagi ya, dikatakan tadi menikmati apa yang masih bisa, menikmati anak cucu ya, bahagia hidup dengan keluarga. Terus ikut KW, waduh luar biasa, ini kayaknya pengurus ini ya. Kalau anggota KW ini calon pengurus berarti bagus sekali. Ngopi sama teman-teman, saya ikut kalau begitu. Ibu bagus sekali ya. Ini terus apalagi dikatakan sehat, amin ya, sehat ya, sebab kalau umur panjang tidak sehat susah ya, kita jadi nggak bisa kemana-mana, sakit ya. Jadi apa? Jadi sulit mau melakukan segala hal begitu. Terus bercengkrama dengan sesama, bersihin gereja, sapu-sapu, luar biasa ini Ibu ya, upahnya pasti besar di surga begitu. Ini kelihatannya bisa melanjutkan pelayanannya Uncle Jeff begitu. Lalu studi further, oh bagus, bisa mau studi lanjut ya, supaya bisa mengembangkan talenta yang Tuhan kasih ya, tentu untuk jadi berkat bagi banyak orang. Menikmati keindahan alam, bagus sekali ya. Tadi juga Ibu Fani sharing ya, jalan, menikmati alam dan lain sebagainya. Terus apalagi macam-macam di sini ya, menikmati hobi, be a blessing to others. Bagus sekali, menikmati firman Tuhan, betul itu yang paling utama ya. Gitu. Terus volunteer ya, sukarela, pelayanan sosial, menjadi berkat buat hamba Tuhan, bagus sekali. Bersaksi karena Tuhan memelihara hidup kita. Betul ya. Jadi orang yang lebih berguna ya buat banyak orang. Farming dan berternak. Betul, itu cita-cita Singapura memang kelihatannya ya. Sekarang ini juga Singapura sedang mengusahakan itu ya. Farming ya, farmingnya bersusun ke atas. Tapi akan lebih baik lagi ya kalau kita punya usia panjang, tadi dikatakan farming beternak ya. Farmingnya bisa macam-macam, ternak ayam, ternak bebek ya, ternak kelinci, ternak ikan. Wah, senang sekali. Terus apalagi? Berubah karakter ya. Ya, yang dulu misalnya wah kita kurang sabar, mau jadi lebih sabar gitu ya. Kurang apalagi? Kurang pengampun misalnya, nanti mau jadi lebih pengampun gitu ya. Jadi lebih baik lagi, bertumbuh, makin jadi berkat ya dalam karakter. Terus jadi mentor, luar biasa ini ya, jadi mentor. Jadi benar-benar bertumbuh untuk membimbing orang makin bertumbuh di dalam Tuhan ya. Ya terima kasih ibu-ibu. Ini jawabannya bagus-bagus sekali ya di sini ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada banyak sekali kerinduan kita, ada banyak sekali impian kita. Kalau Tuhan kasih ya usianya sampai 100 tahun. Wah, luar biasa ya. Melayani Tuhan ya, melayani sesama. Let people enjoy my food. Itu luar biasa. Itu juga bentuk pelayanan ya. Jadi melihat apa itu namanya? Senyuman orang ya, satisfaction. Jadi dia merasa puas, dia merasa diberkati dengan makanan atau dengan masakan yang kita makan. Itu juga bentuk pelayanan gitu. Ya, jadi hospitality itu. Jadi begitu orang diberkati dengan makanan kita, wah rasanya hati kita juga bernyanyi ya, bersyukur kepada Tuhan. Baik, ibu-ibu yang terkasih. Sharing the tips ya. Kenapa bisa sampai 100 tahun? Iya, betul. Baik ibu-ibu, ya ini banyak sekali jawabannya ya. Puji Tuhan. Nah, dari sini kita bisa melihat ada banyak impian, ada banyak kerinduan ya. Ada yang kita mau lakukan untuk kita sendiri,
ada yang kita mau lakukan untuk keluarga, untuk orang lain gitu. Dan ini hal yang baik sekali ya, hal yang bagus sekali. Nah, karena itu kita mau sama-sama melihat ikigai. Karena dari ikigai ini dikatakan ini ada resepnya katanya ya, supaya bisa hidup sampai ya minimal 100 tahun. Nah, saya akan stop sharing dari Mentimeternya, kita akan kembali ke PowerPoint-nya. Baik Ibu-Ibu, di sini saya mau tunjukkan dulu ada satu diagram seperti ini. Nah, pasti Ibu-Ibu ada yang familiar ya dengan ini. Nah, jadi kalau orang Jepang itu, mereka melihat dunia itu terbagi dalam 4 lingkaran ya, atau 4 kuadran begitu, atau 4 segmen begitu. Yang pertama dikatakan apa yang kamu suka. Nah ya, jadi misalnya saya suka masak Pak, ya. Atau ada yang juga mengatakan saya nggak suka masak Pak, tapi saya suka makan. Nah, boleh juga kalau dua ketemu kan cocok ya. Satu suka masak, satu suka makan, cocok. Nah saya suka masak Pak. Terus yang kedua ya orang Jepang mengatakan itu dunianya adalah apa yang kamu itu atau kita itu tuh pintar di dalamnya. Ya, kita jago, kita hebat melakukan itu. Saya kalau yang pertama yang kita suka, ya, jadi saya suka masak misalnya. Yang kedua saya pintar masak. Nah, kalau ini digabungkan yang kita suka dan yang kita pintar melakukannya, nah, orang Jepang mengatakan itu namanya passion. Itu namanya passion. Saya melakukan apa yang saya suka dengan segala kepintarannya karena saya mahir melakukan itu. Nah, itu passion. Tapi kalau kita dikatakan kita melakukan apa yang kita suka, ya apa yang kita pintar melakukannya, mahir begitu ya, dan kita dibayar melakukan itu. Wah, Pak, saya ini jago masak dan saya dibayar masak. Nah, gitu ya, buka catering misalnya, atau kita buka restoran misalnya. Nah, itu kalau orang Jepang sebutnya apa? Itu namanya profesi. Nah, itu bukan passion, itu namanya profesi. Jadi, pekerjaannya, jabatannya, kira-kira begitu. Nah, terus ada lagi dikatakan kalau kita yang tadi dikatakan kita dibayar ya, kita dibayar karena kita memasak misalnya, dan kita tahu bahwa dunia ini butuh masakan kita. Begitu ya. Kita dibayar karena memasak dan kita tahu bahwa dunia ini butuh masakan kita. Nah, itu namanya vocation atau istilahnya disebutnya panggilan. Wah, kita terpanggil untuk mengerjakan ini. Jadi kita dibayar dan kita tahu bahwa dunia ini membutuhkan. Nah, lalu penggabungan yang keempat, orang Jepang mengatakan kalau kita tahu bahwa dunia ini butuh ini, misalnya tadi masakan ya, butuh masakan dan kita senang memasak, lalu digabungkan keduanya, kita melakukan apa yang kita suka, ya, dan kita tahu bahwa apa yang kita suka itu dibutuhkan oleh dunia. Nah, itu namanya mission, misi. Nah, jadi ini orang Jepang ini luar biasa memang. Jadi ikigai itu adalah kalau passion kita bertemu dengan profesi kita, bertemu dengan panggilan kita, bertemu dengan misi kita. Waduh, kita udah melakukan yang kita suka dan kita mahir melakukannya dan kita dibayar untuk melakukan itu dan dunia membutuhkannya. Maka mereka mengatakan kita sedang hidup di dalam ikigai. Kita menikmati semua itu. Dari buka mata sampai tutup mata. Nah, ini konsep orang Jepang tentang ikigai. Gitu ya, Ibu-ibu ya. Pak, saya suka masak nih Pak, begitu nih. Tapi saya suka masak dan saya mahir begitu. Tapi nggak ada yang bayar begitu kan ya. Nah, yang ketiganya nggak ada ini. Ya udah nggak apa-apa. Itu berarti kita itu love dan kita itu mahir begitu ya, dan kita tahu bahwa dunia membutuhkan. Ah ya udah dah gitu. Jadi 3 gitu. Tapi ketika digabungkan keempatnya, nah orang Jepang mengatakan kita itu sebenarnya sedang menghidupi ikigai. Nah, tapi Ibu-ibu, ternyata ikigai itu bukan cuma berbicara tentang profesi,
tentang passion ya, yang ada di grafik ini, tentang apa yang kita lakukan. Bukan cuma itu, ya, tetapi ikigai itu juga berbicara tentang umur panjang, ya, umur panjang. Nah, di dalam slide yang berikutnya ini, saya menunjukkan di sini ada satu buku ya. Kalau Ibu-Ibu lihat di Facebook, nah, Ibu Inge ada posting bukunya tuh ya. Ibu Inge punya bukunya. Nah, ini di buku Ikigai ini ada 2 penulis jadi di sana ya. 2 penulis ini beliau melakukan penelitian. Jadi 2 penulis ini melakukan penelitian dari seluruh dunia, orang-orang di seluruh dunia. Ya, lalu dilakukan penelitian di orang-orang di seluruh dunia, dicari, ternyata ada yang namanya blue zones. Nah, blue zones ini maksudnya adalah daerah-daerah geografis ya, daerah-daerah di mana orang itu hidupnya panjang begitu, atau hidupnya bisa sangat panjang, bisa sampai 100 tahun, bahkan bisa lebih dari 100 tahun. Nah, di seluruh dunia ini setelah diteliti, Ibu-ibu cuma ada 5 daerah. Ya, yang pertama itu, ini yang paling bagus itu adalah di Jepang, di Okinawa. Ya. Yang kedua itu di Italia, Sardinia. Yang ketiga California, ya. Yang keempat itu di Costa Rica, Nah, itu kalau di California itu karena ada satu kelompok yang namanya Seven Day Adventist. Jadi biasanya orang-orang Adventist itu adalah satu sekte tersendiri ya sebenarnya. Mereka biasanya mengikuti hukum Musa dengan letterlux, maksudnya hitam putih betul-betul diikuti. Jadi misalnya tidak boleh makan darah, jadi mereka tidak makan darah. Tidak boleh makan babi, mereka tidak makan babi. Begitu ya. Ya nggak apa-apa lah, mereka tidak makan babi, kita yang makan. Begitu ya, Ibu ya. Nah, jadi mereka tuh benar-benar letterlux gitu. Jadi ikutin hitam putih gitu. Nah, jadi biasanya mereka itu sangat menjaga kehidupan yang sehat. Jadi minumnya juga air putih begitu ya, makannya grain begitu dan lain sebagainya. Lalu Costa Rica yang keempat dan yang terakhir itu Greece ya di Yunani. Singapura belum masuk ke dalam statistik ini ya gitu. GPBB juga belum masuk di sini begitu ya. Nanti kalau ada komunitasnya baru masuk begitu. Nah, Ibu di sini kita mau bertanya sebenarnya apa sih rahasianya nih orang-orang ini bisa hidup ya sampai 100 tahun, kadang-kadang bisa sampai lebih dari 100 tahun. Apa yang mereka lakukan ini begitu ya? Bisa sampai begini. Nah, ternyata ada beberapa item. Nah, ini kalau dibaca bukunya panjang jadi saya summary-kan ya, saya ringkaskan gitu supaya kita bisa langsung dapat take away-nya. Nah, Ibu ini daftar yang mereka lakukan. Yang pertama, gitu ya. Yang pertama itu harus punya ikigai. Nah, tadi kan di depan ada grafiknya tuh ya, Ibu masih ingat ya yang empat kuadran itu ya. Harus punya ikigai. Maksudnya apa ini ikigai? Nah, saya sederhanakan ikigai itu adalah alasan yang jelas. Pagi ini kenapa saya mau bangun tidur? Nah, Ibu ada nih orang ya, apalagi di Singapura nih ya, kalau di Singapura itu statistiknya cukup tinggi untuk orang berkata, Pak, saya tidak mau bangun tidur. Bukan karena dia males, bukan begitu ya. Kenapa? Karena dia tidak merasa ada alasan untuk apa saya bangun hari ini. Waduh, itu kalau ada orang yang sudah berpikir, dia tidak mau bangunlah hari ini, begitu ya. Kenapa? Saya nggak ada alasan untuk bangun hari ini. Saya tidak punya semangat untuk beraktivitas hari ini. Wah, itu bahaya, gitu ya. Nah, itu bahaya, itu gejala atau tanda-tanda depresi begitu ya. Itu gabungan depresi itu biasanya gabungan hatinya berbeban berat karena bertemu dengan sutrisno. Sutrisno itu nama lain dari stres Ibu-ibu ya, begitu ya. Jadi kalau kelamaan dengan sutrisno, stres benar-benar udah dia tertekan. Hidupnya gelap. Wah, dia seperti melihat dirinya itu berjalan di lorong yang gelap, tidak ada cahaya di ujungnya. Nah, jadi dia tuh nggak punya alasan dah untuk bangun tidur. Wah, Ibu di Singapura ya grafik statistik orang yang merasa seperti itu tinggi sekali, ya tinggi sekali. Ya, itu berbanding lurus dengan tingginya statistik suicide ya bunuh diri. Nah, tapi kita sebagai anak Tuhan tidak begitu. Ya, kita punya alasan yang kuat kenapa saya mau bangun pagi ini. Wah, tadi ya udah banyak kesaksian. Wah, Pak saya bersyukur ya. Tadi cuaca
di dalam segala cuaca, di dalam segala keadaan, Tuhan menyertai, Tuhan berkati. Itu alasan. Nah, orang-orang Jepang mengatakan di dalam buku Ikigai ini, kita harus punya alasan. Kenapa mau bangun tidur pagi ini? Nah, alasan itu tidak harus selalu alasan yang besar. Ya, Pak, saya mau menyelamatkan dunia. Ah, itu terlalu besar, begitu ya. Tapi orang Jepang mengatakan alasannya itu bisa kecil. Itu misalnya, Pak, saya mau bangun tidur pagi ini. Kenapa? Karena saya mau lihat wajah cucu saya. Wah, begitu. Itu menjadi semangat. Nah, jadi Ikigai itu juga bisa dikatakan itu adalah semangat yang mendorong kita untuk kita hari ini bangun tidur gitu. Karena saya mau melihat wajah cucu. Nah, misalnya begitu. Pak, saya bukan cuma mau melihat wajah cucu. Saya juga mau melihat wajah suami saya. Nah, kan semangat ya luar biasa. Nah, jangan kalau misalnya ada ibu-ibu yang berkata, "Oh, apa kalau lihat wajah suami saya males bangun." Nah, itu tidak boleh gitu ya. Nah, kalau begitu berarti ada masalah. Nah, kalau kita bangun tidur ada semangat mau lihat wajah dia, nah itu bagus. Nah, ibu-ibu berarti di sini kita mau lihat ada punya alasan jelas. Bisa bangun tidur. Itu namanya ikigai. Itu yang pertama. Yang kedua, selalu bergerak walau pensiun. Ya, walau sudah pensiun. Jadi kan kalau kita masih punya profesi ya, profesi misalnya mengajar atau apapun yang kita lakukan, biasanya kita tuh akan lebih aktif ya. Kalau kita misalnya mengajar berdiri di depan misalnya ya, jadi yang aktif sebenarnya bukan cuma tubuh tapi juga pikiran. Jadi kita tuh terus bergerak, baik tubuhnya maupun pikirannya kita. Nah, dikatakan kalau kita udah pensiun pun kita harus bergerak gitu. Ya, yang paling baik kalau menurut buku Ikigai ini adalah berkebun. Ya, makanya tadi ada tuh yang jawab ya, farming, gardening ya. Berkebun itu baik sekali, kenapa? Karena berkebun itu pertama kita dekat dengan alam. Ya, dekat dengan alam. Jadi ada banyak oksigen kita hirup. Terus yang kedua, sebenarnya berkebun itu adalah berolahraga secara tidak langsung. Karena tanpa sadar kita itu kalau berkebun kan kadang-kadang jongkok ya, lebih banyak jongkok karena kan mengorek tanah ya, membersihkan rumput-rumput liar dan lain sebagainya. Nah, itu tuh sebenarnya melatih lutut kita. Ya, dengkul kita, lutut kita latih. Nah, terus kita bangun lagi, nanti berjalan, begitu kan, nanti memetik, nah itu semua bergerak. Terus dikatakan juga merawat, ya merawat. Jadi berkebun sebenarnya juga merawat. Kalau misalnya ada yang punya binatang peliharaan, baik itu misalnya anjing, ya, kucing, atau yang lain burung, atau yang perlu dirawat, bahkan misalnya merawat cucu. Nah, itu membuat kita tetap bergerak. Nah, itu sebenarnya kalau menurut Ikigai dikatakan itu sehat, begitu. Nah, hal lain yang bisa kita lakukan adalah yang bergerak bukan cuma tubuh, tetapi juga pikiran kita. Nah, caranya gimana supaya pikiran kita tetap bergerak? Nah, caranya adalah mencoba hal-hal baru yang baik, gitu. Mencoba hal-hal baru, misalnya yang sederhana ya, ibu-ibu ya, mencoba hal baru itu begini. Misalnya kalau misalnya kita pergi ke apa itu namanya, kita mau melakukan membeli grocery ya, kita ke entah itu kita ke NTUC atau kita ke cold storage ya, atau kita ke pasar. Nah, biasanya kita itu punya yang namanya rute. Nah, rute jalan. Perginya keluar dari rumah belok kanan, misalnya gitu ya, belok kanan. Habis belok kanan terus misalnya muter kemana. Kalau misalnya agak jauh kita naik bisnya kita udah hafal. Nah, kita udah hafal tuh semuanya tuh. Nah, biasanya kalau kita udah terlalu sering ya, terlalu sering dengan rute itu, kita itu akan terus-menerus mengulang rute itu, Ibu-ibu. Jadi kita akan terus-menerus mengulang rute itu karena kita itu hafal begitu dengan rute itu. Nah, salah satu cara untuk kita bergerak otaknya adalah kita mengganti rutenya. Begitu, mencoba rute baru. Nah, mencoba rute baru itu sebenarnya adalah membuat kita jadi aktif pikirannya, gitu. Nah, hal lain juga yang bisa dilakukan adalah kalau dari berkebun tadi mencoba metode-metode baru. Misalnya memasak, mencoba metode baru, gitu ya. Resep baru. Nah, itu sebenarnya adalah kita itu melatih pikiran. Nah, yang ketiga, orang Jepang mengatakan yang namanya hara hachibu. Ya, atau penuhi perut kita kalau lagi makan ya hanya sampai 80%.
Nah, kadang-kadang kita nih kalau kalau udah lupa begitu ya, apalagi kalau kan biasanya kalau stres itu ada sindrom ada dua gitu ya. Jadi ada sindrom makan, jadi stress eating gitu ya. Ada juga yang dia avoidance, jadi dia tidak mau makan. Nah, itu ada dua. Nah, jadi kalau kita misalnya termasuk yang stress eating person gitu, jadi orang-orang yang kalau lagi stres, aduh bawaannya pengen ngunyah begitu ya. Padahal kita sebenarnya nggak terlalu lapar. Nah, Haraha Cibu ini sangat membantu. Dia mengatakan perut kita itu sebaiknya diisi hanya 80%. Artinya kalau kita udah mulai merasa kenyang, walaupun itu makanan rasanya enak sekali menggoda, kita katakan cukup begitu. Nah, nanti bisa makan lagi begitu. Kenapa? Nah, ini orang Jepang ini luar biasa ya. Jadi mereka mengatakan itu kita memberi kesempatan untuk tubuh itu mendigest. Dicerna dulu sedikit demi sedikit begitu. Supaya semua terurai dengan baik. Nah, lalu yang keempat itu adalah yang disebut dalam bahasa Jepang itu namanya moai. Moai itu adalah connectedness atau kita itu punya grup ya yang kita itu merasa menjadi bagian di dalamnya. Nah, ibu-ibu, connectedness ini atau grup yang dimana kita merasa menjadi bagian di dalamnya, itu harus benar-benar grup yang memang kita itu suka. Jadi bukan karena terpaksa begitu ya. Jadi kan ada yang grup yang orang tuh ikut terpaksa. Nah, itu bukan moai gitu ya, karena tidak ada connected. Jadi connected itu hati kita itu kayak joy gitu kalau datang ke situ rasanya seneng begitu ya. Kalau ibarat ikan tuh kalau kita datang ke grup itu tuh kayak kita dapat air lagi begitu, dapat oksigen lagi, segar lagi. Nah, itu grup yang dimana kita senang di dalamnya. Itu bisa grup menanam ya, grup tanam pohon, yang farming atau gardening, grup memasak, grup sepeda ya, saya ikut grup sepeda. Terus yang suka lukisan ya, kalau ibu-ibu suka memasak atau suka melukis, painting ya misalnya. Nah, itu kalau punya grup itu tuh nyambung ngomongnya begitu. Ya, ya kalau kita masuk grup kita senangnya lukis, kita masuknya grup yang orang nggak suka lukis. Nah, kita merana gitu ya, kita sengsara karena kita mau sharing, mau cerita nggak nyambung, nggak tektok. Nah, connectedness itu adalah berkumpul bersama dengan orang-orang yang sama kesukaannya gitu. Nah, ini baik sekali untuk diri kita. Kalau suka dancing misalnya. Nah, itu juga cocok ya, grup dancing. Tapi kalau misalnya, wah Pak, saya mau masuk grup ini semua suka apa? Suka gosip Pak, jangan. Ya kalau itu kurang bagus gitu ya, itu kita hindari lah gitu. Karena kalau itu biasanya malah bukan membuat kita itu segar ya, tapi bikin masalah ya. Nah terus yang selanjutnya orang Jepang katakan hindari stres. Ya, jadi stres itu dikurangi, terus tidur yang cukup. Ya. Tidur yang cukup, biasanya itu kalau kita kurang tidur itu yang akan mempengaruhi stres kita. Nah, puji Tuhan kan beberapa waktu yang lalu Pak Suwardi ya membukakan tentang manfaat dari tidur ya, sleeping. Oh, bagus sekali. Saya juga dengar sharingnya dari Bu Stella ya, di-sharingkan. Wah, saya juga dapat banyak berkat ya. Karena memang tidur itu sebenarnya adalah boleh dikatakan itu seperti satu paket atau satu apa itu namanya ya, suitcase ya, seperti kayak satu paket itu isinya blessing semua. Karena Tuhan katakan dia memberi berkat pada orang yang dikasihinya, itu pada waktu mereka tidur. Pemazmur mengatakan demikian. Jadi kalau kita bisa tidur, itu benar-benar anugerah. Dan tidur yang cukup. Lalu dikatakan makanlah makanan yang disebutnya itu plant-based. Jadi makanan-makanan yang lebih banyak sayurnya begitu ya, atau makanan-makanan yang fiber atau seratnya lebih banyak. Ibu-ibu, ini plant-based diet ini sudah banyak sekali ya di Singapura gerakan-gerakannya gitu. Jadi orang-orang itu udah sekarang lebih aware dan mereka lebih suka makanan-makanan yang plant-based gitu ya. Jadi misalnya kalau mau bikin roti, mereka akan juga mengecek gitu lebih banyak unsur tanamannya nggak di dalamnya ya, unsur-unsur fibernya ya,
Misalnya ada sourdough di dalamnya, ada macam-macam di dalam, ada grain di dalamnya. Kenapa? Karena lebih sehat begitu. Termasuk misalnya kalau mau makan daging sekalipun, mereka biasanya bertanya dagingnya ini binatangnya dilepas atau tidak, misalnya begitu ya, free range atau tidak, begitu. Ayamnya, oh Pak enggak, ini ayamnya enggak free range gitu, ini dikandangin aja begitu, satu kandang paling 1 meter kali 1 meter isinya 100 ekor, stres ayamnya begitu ya. Yang makan telurnya stres juga orangnya. Nah mereka mengatakan begitu. Nah jadi dikatakan, jadi maunya yang plant based, yang lebih sehat. Nah, di buku Ikigai juga dikatakan itu sebenarnya jenis makanannya, jenis tanamannya apa, Pak? Begitu. Nah, ini macam-macam, Ibu-ibu. Jadi tidak harus satu jenis atau tidak harus bahkan yang mahal misalnya gitu. Enggak. Tetapi segala jenis yang tanaman yang berwarna hijau. Dan itu kombinasi gitu ya. Jadi kalau kita bisa makan selada atau salad begitu ya, dan itu berkombinasi bermacam-macam, jadi ada misalnya ada wortelnya ya, ada brokolinya, ada tanaman-tanaman yang lainnya gitu, ada cabbage-nya, dan dicampur semuanya. Kalau yang suka lalapan, nah itu termasuk gitu ya plant-based diet, itu sehat sekali dikatakan. Nah terus juga ikan gitu. Ini ikan, orang Jepang itu terkenal sekali dengan pemakan ikan. Ya, jadi ikan ini sehat sekali, begitu. Nah, yang terakhir juga adalah teh hijau. Wah, ya ini pasti kita semua suka ini teh hijau. Ya, minum teh, ya kan? Dari ada gambarnya di sana ya. Karena teh hijau ini dikatakan antioksidannya tinggi sekali. Ibu-ibu sebenarnya semua jenis teh itu memiliki tingkat antioksidan yang tinggi sekali begitu ya. Berbeda-beda memang. Teh hijau itu salah satunya. Jadi ada teh hijau, ada teh hitam, ada teh yang disebut namanya itu white tea, teh putih begitu ya. Ada juga yang disebut namanya oolong tea begitu. Jadi dia itu kadar oksidasinya tidak terlalu tinggi. Kalau teh hitam itu tinggi sekali begitu. Jadi waktu kita minum kita udah langsung berasa pahitnya begitu. Nah, jadi dikatakan sebenarnya semua jenis teh kalau kita minum dengan perut yang penuh ya tentunya ya, jangan perut kosong, dengan perut yang penuh itu adalah baik dikatakan. Baik. Nah, orang Jepang itu terbiasa, mereka itu di dalam buku Ikigai ini yang mereka minum itu adalah teh hijau. Nah, selain teh hijau, yang mereka rutin minum itu adalah red wine yang disarankan. Nah, itu karena bagus untuk apa itu namanya kelancaran dari peredaran darah begitu. Jadi membantu untuk peredaran darah. Jadi minum air putih juga bagus ya, air putih yang banyak dan lain sebagainya. Nah, jadi ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ini kita bisa melihat nah dari buku ini di summary begitu ya. Ternyata ini rahasia mereka begitu. Mereka tidak terlalu makan yang macam-macam begitu ya. Atau olahraganya juga tidak terlalu ekstrim begitu. Jadi mereka biasa aja bergerak, jalan gitu ya setiap pagi. Nah, tetapi biasanya mereka itu selalu punya komunitas. Jadi bertetangga begitu, bertetangga, ngobrol. Nah, itu membuat stres itu terurai. Jadi tidak memakan gitu, memakan kehidupan mereka. Tidak. Nah, itu yang membantu mereka ternyata untuk hidup lebih panjang dan penyakit itu jadi sangat berkurang di dalam hidup mereka. Nah, ini adalah hal-hal yang baik ya yang kita bisa petik dari buku Ikigai dan kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita ya. Nah, cuma ada hal yang perlu kita perhatikan juga dari buku ini. Nah, tadi udah hal yang positif. Nah, sekarang saya akan sharingkan hal yang tidak baik atau hal yang berbahaya ya. Hal yang berbahaya dari buku ini yang perlu kita hati-hati. Apa yang berbahaya dari konsep ini di dalam buku Ikigai, di dalam salah satu halamannya atau satu sectionnya itu dibahas tentang yang namanya aging escape velocity. Nah, ibu-ibu yang ikut persekutuan senior mungkin sudah pernah dengar penjelasan saya tentang hal ini ya. Saya akan jelaskan kembali. Nah, ibu-ibu, yang dimaksud dengan aging escape velocity itu gambarannya adalah seperti digambarkan kan jadi kayak ada kelinci ya di depan kita. Jadi kalau kita itu sedang berdiri dan kita lagi mau berjalan di jalan setapak begitu, di ujungnya itu tuh ada sebuah papan di sana.
Ada sebuah papan, lalu bertuliskan di papan itu tulisannya adalah kematian atau death. Nah, ya karena kan kita memang semua berjalan menuju death ya, gitu ya. Tapi di dalam Tuhan kita berjalan menuju death dan kehidupan ya, karena Tuhan sudah mengalahkan kematian itu. Nah, tapi di dalam gambaran Aging Escape Velocity ini dikatakan death itu yang terakhir. Nah, itu tujuan setiap orang katanya. Nah, lalu dikatakan death itu papannya itu dipegang oleh seekor kelinci. Nah, jadi disarankan ya oleh penulis buku ini bagaimana kalau waktu kita jalan menuju papan itu, kan papannya berhenti tuh, gitu ya. Jadi kita makin lama tuh jaraknya makin deket sama si papan itu. Nah, bagaimana kalau kita tuh bikin cara supaya kelincinya bergerak, menjauhi kita. Nah, begitu ya. Jadi kalau kita melangkah, misalnya kita melangkah 2 langkah, kelincinya bisa melangkah 1 langkah. Ah, begitu. Berarti kan kita lebih cepat tapi kelinci itu bergerak begitu ya papannya. Jadi itu lumayan lah ya, setengah atau 50% lebih lama kita nyampe ke death-nya itu tuh. Gitu. Jadi lebih panjang tuh usianya 50%. Ya, kita bisa tuh memundurkan si papan itu. Nah, dikatakan jarak ya atau kecepatan yang membuat kelinci itu berjalan ke masa depan atau menjauhi kita ya. Jadi kalau kita bisa berjalan misalnya 1 langkah, kelincinya bisa berjalan 1 langkah juga, nah, berarti kan speednya sama ya ibu-ibu ya. Nah kalau speednya sama, kecepatannya sama, artinya apa? Kita tidak akan pernah nyampe ke papan itu, ke death itu. Nah si penulis buku ini mengatakan, nah, kalau kita bisa membuat kelinci itu berjalan dengan kecepatan yang sama dengan kita, atau bahkan lebih cepat kalau bisa, lebih cepat, maka kita tidak akan pernah mati. Gitu. Nah, dikatakan apa yang membuat kelinci itu bisa berjalan cepat? Kecepatannya itu disebabkan oleh apa? Oh, dikatakan kecepatannya itu disebabkan oleh teknologi. Jadi dikatakan semakin teknologi itu semakin maju, maka si kelinci itu akan berjalan makin cepat. Artinya death itu akan makin menjauhi kita. Kita tidak akan pernah sampai pada kematian. Nah, itu dikatakan oleh si penulis buku ini. Nah, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah satu pemikiran yang menarik ya, menarik dan memberikan pengharapan. Tetapi pemikiran ini harus saya katakan betapapun menariknya, ini adalah satu pemikiran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa? Sebab firman Tuhan katakan, engkau berasal atau kita berasal dari debu, dan Tuhan katakan kita akan kembali kepada debu, begitu. Selain itu, faktor yang kedua adalah sekalipun death-nya itu bisa dibuat jauh dari kita, ada banyak orang yang sekarang sekalipun mereka hidup di dalam teknologi yang tinggi begitu ya. Teknologi yang tinggi misalnya seperti di Singapura atau di negara-negara maju yang lainnya yang betul-betul bisa membuat orang itu benar-benar kelihatan awet muda. Bagus sekali ya. Itu pengobatannya sangat bagus. Nah, tetap tingkat kematiannya tinggi. Kenapa begitu? Karena ternyata bukannya si orang ini dia itu death-nya itu tidak maju begitu ya. Jadi kelihatannya kan tadi kan kelincinya udah maju terus karena teknologinya bagus ya. Tetapi ternyata orangnya bukan berjalan tapi dia melompat begitu ya. Dia mendekati death dengan cara suicide. Jadi ada stres. Jadi ada banyak faktor, bukan cuma teknologi. Ada faktor relasi sosial ya, ada faktor tekanan hidup, ada faktor yang lain. Nah, jadi di sini kita betapapun ini menjanjikan ya, ini hal yang baik, kita perlu waspada. Karena firman Tuhan mengatakan tidak begitu. Begitu. Nah, ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tetapi saya harus katakan banyak yang bisa kita petik manfaat dari Ikigai ini. Tadi ya, nah ini manfaatnya banyak sekali. Ini kalau kita bisa terapkan dengan hati yang takut akan Tuhan, maka hidup kita tuh betul-betul akan dikatakan long dan juga happy atau kalau saya mengkalimatkan begitu ya, blessed, diberkati. Betul-betul. Kenapa? Karena kita itu memaksimalkan berkat Tuhan. Nah, Ibu, saya mau masuk ke bagian yang lain. Kalau begitu, bagaimana perspektif firman Tuhan memandang Ikigai ini?
Nah, kita akan masuk bagian ini, yaitu dengan melihat dari kacamata Raja Hizkia. Nah, Ibu-ibu tentunya familiar dengan Raja Hizkia ya. Raja Hizkia ini adalah raja Yehuda ya, raja Yehuda, yaitu kerajaan di selatan, dan dia adalah raja yang dikatakan takut akan Tuhan. Nah, jadi kalau di dalam apa itu namanya rangkaian sejarah raja-raja, jadi kan kalau kitab sejarah dalam Perjanjian Lama itu ada beberapa ya. Ada Samuel, 1 dan 2 Samuel, lalu 1 dan 2 raja-raja, lalu juga termasuk 1 dan 2 Tawarik. Nah, di dalam catatan raja-raja, 2 raja-raja pasal 18 dikatakan Hizkia itu takut akan Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan. Dia Tuhan Allah Israel. Dia tidak menyimpang mengikut Tuhan. Dia berpegang pada perintah Tuhan. Maka dikatakan di ayat yang ke-7 apa? Tuhan menyertai dia. Ya. Nah, tetapi di dalam satu masa kehidupan pemerintahan Hizkia, ya, yaitu satu pasal setelahnya, 2 Raja-Raja 19, ada Sanherib menyerang. Ibu-ibu kalau misalnya masih ingat cerita tentang Yunus ya. Nah, ini Sanherib ini berasal dari negara yang sama tuh dengan jadi kalau itu jadi Asyur itu adalah negaranya, kalau Yunus itu dikirimnya kan ke Niniwe ya, itu ibu kotanya. Jadi raja kejam sekali luar biasa. Jadi Sanherib ini mau menyerang sekarang, mau menyerang Israel, mau menyerang Yehuda. Wah, jadi si Hizkia ini sangat takut. Nah, Ibu kita perlu lihat konteks politiknya. Sanherib dari Asyur itu sangat berkuasa. Bahkan Raja Mesir atau dikatakan Firaun ya. Firaun itu Mesir itu luar biasa. Kalau kita ingat ya cerita dari kitab Keluaran. Mesir itu salah satu kerajaan ya. Itu yang benar-benar ditakuti oleh raja-raja yang lain. Jadi itu luar biasa sekali. Kerajaan yang kedua yang besar juga itu Babel namanya. Itu raja yang besar sekali, kerajaannya luar biasa. Dua-dua kerajaan yang besar ini, Mesir dan Babel, itu tunduk dan takluk kepada Asyur. Gitu. Kepada Sanherib. Wah, jadi ini raja yang luar biasa. Lalu dia mau menyerang Yehuda. Yehuda itu kecil sekali begitu ya. Maka Hizkia ini berdoa kepada Tuhan. Jadi ini Yehuda ini udah dikepung betul-betul. Nah, di ayat yang ke-14 dia berdoa, dia menerima surat dari tangan para utusan. Lalu dia membaca surat itu, dan dia datang kepada Tuhan. Dia pergi ke rumah Tuhan, ke bait Allah, dia membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Lalu di ayat yang ke-35 dikatakan apa? Tuhan mendengar ya, pergumulan atau doa dari Raja Hizkia ini. Dan Tuhan mengirimkan malaikatnya, satu saja malaikatnya, untuk mengeksekusi 185.000 tentara Asyur. Ibu, tentara Asyur itu luar biasa ya. Tentaranya jago perang, itu bala pasukannya banyak sekali, terus senjata perangnya itu luar biasa, mutakhir. Tetapi hanya dalam satu malam dibantai oleh Tuhan, dan Sanherib pergi. Dia tidak berani lagi menyerang Yehuda pada waktu itu. Wah, luar biasa. Ketika Sanherib ini menyerang, maka Raja Hizkia itu sangat dekat kepada Tuhan. Sangat mencari Tuhan. Nah, tidak lama kemudian Raja Hizkia itu sakit parah. Waduh, dia sakit parah begitu rupa gitu ya. Dan Nabi datang lalu mengingatkan kepada Raja Hizkia bahwa engkau tidak akan selamat. Ya, 2 Raja-Raja pasal 20. Maka Hizkia menangis. Dia menangis, dia berdoa, Tuhan, tidakkah engkau ingat bagaimana saya hidup ini benar-benar takut akan engkau. Gitu ya. Dia sungguh-sungguh berdoa dan berseru kepada Tuhan. Nah, kita juga kalau lagi sakit, kita biasanya datang kepada Tuhan. Kita berdoa, Tuhan sembuhkan. Dan Tuhan menyembuhkan. Tuhan mendengar doanya. Dan Tuhan menambahkan usia. Ibu ya. Jadi Tuhan kasih umurnya. Dipanjangkan usianya. Nah, ini kan kerinduan setiap kita ya. Tadi kan juga kan ikigai kan apa itu? Goal akhirnya itu supaya umurnya panjang. Usianya panjang begitu. Dan Tuhan kasih umur yang panjang buat Hizkia ditambahkan. Tapi ibu-ibu apa yang terjadi? Makanya saya berikan tanda tanya di sana. Waktu Tuhan menambahkan usia kepada Hizkia, apakah usia panjang itu menjadi berkat bagi dia?
Atau usia yang panjang itu menjadi berhala baginya. Nah, di sini kita bisa melihat ada sesuatu yang luar biasa. Ketika Sanherib menyerang, Hizkia datang pada Tuhan. Ketika sakit parah menyerang, Hizkia berdoa kepada Tuhan. Betul-betul mencari Tuhan. Tapi ketika Tuhan sudah beri umur panjang, apa yang terjadi? Ketika sehat, ya, ketika jaya, ketika tidak ada lagi peperangan. Nah, ini 2 Raja-Raja pasal 20 ya, ayat 12 sampai ayat 19. Nah, setelah Hizkia itu sembuh, nah ini ada utusan dari Babel. Nah, kalau tadi kan Sanherib dari Asyur ya. Sekarang dari Babel ini udah jadi sohib ya, atau udah jadi sahabat nih Babel sama Yehuda nih. Nah, Hizkia ini ada polos-polos juga begitu ya, Raja Hizkia ya. Wah, ada utusan dari Babel datang gitu ya. Nih Raja Babel kasih utusan, kasih surat gitu ya. Mungkin kalau sekarang itu kalau presiden itu, nah misalnya ini apa, Biden sudah ada suara mayoritas, jadi pemimpin-pemimpin negara dari banyak negara termasuk PM Lee ya dari Singapura itu langsung memberikan surat pernyataan atau memberikan selamat begitu. Nah ini juga Raja Babel memberikan selamat ya, isinya kira-kira, wah Hizkia selamat ya, kamu sudah sembuh, Tuhan ternyata memberkati begitu kan. Wah ini saya kirimkan surat termasuk bingkisan, oleh-oleh dari Babel. Ya, macam-macam lah bingkisannya. Mungkin ada makanan, mungkin juga ada harta benda dan lain sebagainya. Wah, datanglah mereka. Nah, sekaligus kongko-kongko gitu kan, ngobrol-ngobrol ya. Utusannya ini bilang, gimana ini Hizkia? Ini kan kita nih lagi diserang nih sama Sanherib waktu itu ya. Ternyata Sanherib dipukul kalah itu sama malaikat dari Tuhanmu, begitu kan. Nah, ini kalau saya imajinasikan kira-kira mereka ngobrol begitu. Bolehlah kita kerjasama berdua, kita lawan itu, begitu ya, Raja Asyur itu. Nah, jadi si Raja Hizkia ini mulai berpikir bahwa ternyata keselamatan dan perlindungan dari pemerintahannya dari Yerusalem, dari Yehuda, wah, ternyata bukan cuma dari Tuhan nih. Saya udah sehat, saya udah jaya, saya bisa bersandar kepada yang lain, begitu. Saya bersandar kepada Babel. Wah, dia senang. Makanya ayat 13 dikatakan, wah dia ajak itu utusannya dipamerkan semua harta dan kekayaan. Dipamerkan juga semua senjata, ya, semua perbendaharaan di bait Allah, emasnya, apanya, semua persenjataan Yerusalem dikasih lihat kepada si utusan ini. Wah, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Hizkia berpikir, ini orang baik ini. Ya, ini sohib begitu kan? Ini kita bisa saling kerjasama untuk bisa melawan si Asyur itu. Ternyata apa yang terjadi? Tuhan menegur Hizkia. Hizkia, kamu ini udah dikasih umur panjang, apa yang kamu lakukan? Ternyata umur panjang itu bukan menjadi berkat buat dia. Tetapi umur panjang itu menjadi berhala. Karena yang dikejar semata-mata bukannya Tuhan. Yang dikejar semata-mata bukannya untuk melayani Tuhan dan mengasihi Tuhan. Tetapi yang dikejar semata-mata adalah apa? Kenyamanan hidup. Makanya itu dikatakan Tuhan betul-betul menegur. Dan Tuhan menegur tidak kira-kira. Tuhan katakan, kamu sudah mempertontonkan ini semua harta, ya, semua persenjataan di Yerusalem, di bait Allah. Semua yang dilihat oleh utusan di Babel ini, maka semua itu tidak akan ada yang tinggal tetap. Waduh. Semua akan dibawa dan dibuang ke Babel oleh karena orang Israel dan kerajaan dari Yerusalem itu juga kerajaan Yehuda itu mereka berdosa kepada Tuhan. Dan memang betul kalau kita membaca 2 Raja-Raja sampai pasal yang terakhir ya, raja yang terakhir, mereka betul-betul terus berdosa kepada Tuhan dan semuanya itu diangkut, dibuang ke Babel. Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di sini ternyata Hizkia imannya mulai berpaling kepada Tuhan. Justru uniknya bukan ketika dia sakit, bukan. Bukan ketika dia lagi ada masalah, tertekan, diserang, begitu, bukan. Tetapi ketika dia umur panjang. Ketika dia sehat, ketika dia jaya, ketika dia sukses. Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika usia kita ditambahkan, bukan berarti Tuhan itu tidak suka, ya, kita itu usianya panjang, bukan.
Tuhan juga bukannya tidak suka Hizkia itu punya sahabat dengan raja lain. Bukan. Tuhan juga bukannya tidak suka Hizkia itu tambah panjang umurnya. Bukan, malah Tuhan yang kasih kan, begitu ya. Tetapi Tuhan tidak suka kalau Hizkia itu mulai bergantung pada sumber-sumber lain selain daripada dirinya. Termasuk kalau Tuhan juga melihat hidup kita mulai bergantung pada yang lain, bukan lagi bergantung pada Tuhan. Kalau dulu misalnya, kan ada ya orang yang berdoa kepada Tuhan, belum dapat kerja, Tuhan beri saya dapat kerja, atau Tuhan beri suami saya dapat kerja. Sudah dapat kerja, wah dia jadi bergantung pada pekerjaannya. Nah Tuhan tidak suka. Atau ada yang berdoa, Tuhan tolong tambahkan atau lancarkan usaha ini. Akhirnya Tuhan tambahkan dan lancarkan. Dia jadi bergantung pada hal itu. Nah sama seperti Hizkia. Dia bergantung akhirnya pada Babel. Begitu ya. Wah itu benar-benar Tuhan tidak suka. Dan Tuhan menghukum. Nah Ibu perhatikan. Setelah Tuhan hukum, respon Hizkia apa? Waduh saya bacakan ya. Ayat yang ke-19 nih. Ayat yang ke-19. Hizkia jawabnya begini, di Raja-Raja ya, di ayat yang ke-19. Nah, ini Samaria tertolong. Lalu ada kelanjutannya di sana. Hizkia berkata, ya, Hizkia berkata, tidak apa-apalah, begitu. Oke, saya buka dulu ayat firman Tuhannya. Oke. Iya. Ayat 19. Hizkia menjawab Nabi Yesaya. Nah ini setelah Nabi Yesaya sudah menyampaikan hukuman ya dari Tuhan. Sungguh baik firman Tuhan yang kau ucapkan itu. Wah kelihatannya baik ya kalimatnya ya. Lalu Hizkia berkata apa? Tapi pikirnya, nah ini dia dalam hati nih, batin dia ngebatin ya. Asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Dia udah tidak lagi memikirkan tentang orang lain. Dia sudah tidak lagi memikirkan tentang generasi-generasi berikutnya. Yang dia pikirkan apa? Cuma dirinya. Asal aku nyaman, asal aku damai, asal aku tenang. Udahlah tidak apa-apa. Wah ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah satu sikap yang bahaya sekali. Nah makanya tadi pertanyaan saya yang pertama di awal adalah, kalau Tuhan kasih kita umur panjang, sampai usia 100 tahun, kita mau melakukan apa? Begitu. Kalau Tuhan kasih dan tambahkan usia kita, betul-betul nih, ya, kita menjaga diri, pola hidup sehat, ya kan, lalu tidak stres, tidurnya cukup, dan Tuhan berkati. Tuhan kasih umur yang panjang, dan keluarga diberkati oleh Tuhan, kita hidup bahagia. Sampai usia 100 tahun bahwa kita melihat anak cucu kita, ya, bahkan cicit nanti. Waduh senyumnya, ya, ceria, luar biasa, bahagia. Tapi kita mau melakukan apa? Hizkia yang dia lakukan adalah dia cuma memikirkan dirinya sendiri. Dia tidak lagi pikirkan generasi berikutnya. Dia tidak wariskan iman lagi kepada generasi berikutnya. Dia tidak lagi melayani Tuhan seperti itu. Maka Tuhan marah kepada Hizkia. Tuhan menegur dan menghukum. Nah, ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ini juga yang menjadi cerminan kita. Maka jika ikigai itu dikatakan itu baik, ya, kita hidup sehat, ada prinsip harahachibu, ada prinsip moai, ya. Kita punya connectedness satu dengan yang lain, sangat baik. Tapi yang menjadi pertanyaan, apa yang menjadi motivasi kita hidup, kita sehat, dan kita kaya, makmur. Atau di dalam bahasa Inggris dikatakan, what is it behind your ikigai? Jadi waktu kita mau pursue ikigai itu, apa sih motivasi kita di belakangnya itu? Apakah untuk diri kita semata-mata seperti Hizkia, gitu ya? Atau dikatakan tadi ya, kita mau lebih melayani Tuhan lagi seperti lagu yang tadi yang kita nyanyikan di depan. Hidup ini adalah kesempatan. Atau kita benar-benar mau, Tuhan, saya selama ini sibuk, yang saya pikir diri saya aja. Yang saya pikir bisnis saya saja. Tuhan, saya mau melakukan sesuatu yang lebih untuk orang lain. Tuhan, saya tahu ada pelayanan tertentu, pelayanan ini nih, yang sebetulnya saya senang sekali ingin melakukan itu. Tapi saya tidak bisa lakukan itu, kenapa? Karena saya terlalu sibuk. Nah, Tuhan kalau berikan umur yang panjang, Tuhan sudah berkati, saya mau melakukan itu. Nah, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, sikap seperti itulah yang sebetulnya yang Tuhan senangi.
Ketika sangat tidak berdaya, ya, diserang musuh, sakit, Hizkia datang bersandar pada Tuhan. Dan Tuhan mau waktu kita jaya, waktu kita sehat, dan puji Tuhan, amin. Lalu Tuhan berkati kita, beri umur panjang, kita pun tetap mau datang berdoa, bersandar pada Tuhan dalam hidup. Melayani Tuhan bahkan lebih lagi. Bahkan tadi dikatakan ada yang mau melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi, menjadi berkat bagi banyak orang. Ibu yang terkasih dalam Tuhan, itulah sebetulnya yang harus kita tambahkan di dalam ikigai kita. Jadi saya tidak katakan ikigai itu buruk, sepenuhnya tidak. Orang Jepang melihat itu sesuatu yang baik. Tapi kita tambahkan sesuatu yang menjadi jantungnya, yaitu apa? Hati yang makin mau mengasihi Tuhan, hati yang terus mau melayani Tuhan. Maka yang menjadi perenungan kita sebelum saya tutup dari khotbah pada pagi hari ini, kita mau renungan bersama ya. Tadi di depan saya bertanya, apa yang akan saya lakukan kalau Tuhan kasih usia 100 tahun? Ada yang mengatakan, Pak, kepanjangan, Pak, begitu 100. Ya. Oke, bagaimana kalau 20 sampai 30 tahun lagi? Itu mungkin lebih realistis. Jadi kalau usia kita 60 atau 50 tahun ya, maka Tuhan beri umur sampai 70 atau 80. Puji Tuhan, kalau Tuhan kasih sampai 90 tahun, bahkan 100 tahun. Nah, Ibu-ibu, apa yang mau kita lakukan? Nah, biarlah poin perenungan ini menjadi satu poin yang kita bawa di dalam doa kita. Ya. Poin yang kita bawa di dalam refleksi kita kepada Tuhan. Dan poin yang harusnya menjadi motivasi kita untuk melanjutkan hidup. Ibu, mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur kepadamu. Kami sungguh-sungguh melihat bahwa hidup ini adalah anugerah dari Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan memberikan anugerah yang luar biasa hidup. Kami bisa hidup sampai usia sekarang ini. Bukan hanya kami hidup sampai usia sekarang ini, bahkan Tuhan memberkati dengan berkat yang begitu berkelimpahan di dalam kehidupan kami. Bukan hanya berkat secara materi, tetapi juga berkat di dalam relasi keluarga. Kami bisa melihat anak kami tumbuh besar, sukses. Bahkan kami bisa melihat cucu kami sehat, Tuhan memberkatinya. Atau jika anak kami masih kecil, kami tahu bahwa dia tumbuh di dalam penyertaan Tuhan. Tapi Bapa di surga, kami tidak mau untuk melihat hidup ini semata-mata hanya untuk diri kami. Kenyamanan diri kami. Seperti Hizkia berkata, asal ada damai dan selamat dan nyaman bagi hidupku. Bapak, hidup yang seperti itu adalah hidup yang sangat egois. Hidup yang tidak menyentuh kehidupan orang lain. Hidup yang Tuhan tidak suka. Tetapi biarlah ikigai ini menjadi satu insight bagi kami. Ini kami dasari dengan firman Tuhan. Kalau Tuhan berkati, beri umur panjang, kami diberikan hikmat untuk bisa menata hidup dengan lebih baik. Pola makan kami, pola tidur kami, pola relasi sosial kami, pola olahraga kami. Bapak, kami mau bukan melakukannya untuk diri kami saja. Tapi kami mau melakukannya untuk orang lain. Untuk Tuhan. Menyentuh hidup orang lain, membawa mereka kepada Tuhan, menyatakan kebenaran firman Tuhan kepada mereka, menjadi berkat bagi mereka. Mungkin ada sesuatu yang ingin kami lakukan kepada mereka, memberkati mereka semua. Bapa di surga, kalau Engkau tambahkan 20-30 tahun lebih usia kami. Bahkan kalau kami pada saat ini masih usia relatif 30 tahun, 40 tahun, Tuhan tambahkan bahkan sampai usia 100 tahun. Menjadi berkat bagi banyak orang. Kami bisa hidup panjang. Biarlah hidup itu ketika kami menengok ke belakang, betul-betul seperti lagu yang tadi kami naikkan menjadi doa di hadapan Tuhan. Kami puas ketika kami pulang ke rumah Bapak, kami berkata, Tuhan, hidup saya sudah jadi berkat. Terima kasih Bapak. Itu kerinduan kami. Berkatilah sehingga itu menjadi kerinduan setiap ibu-ibu di persekutuan KW ini. Terima kasih Bapa di surga. Meteraikan firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup. Amin. Terima kasih Ibu-Ibu, saya kembalikan kepada Stella.
atau kepada pengurus? Oke, thank you Pak Yudi untuk pelayanannya. Kita mau ada pengumuman ya dari pengurus. Oke, nanti malam ada mesbah doa online tentang kekuatan sebuah doa dibawakan oleh Pendeta Joseph Theo nanti malam jam 8 malam. Ya, jadi hari ini kita puasa sama-sama dan nanti malam kita berdoa bersama. Dan minggu depan Persekutuan KW dipimpin oleh Pendeta Jeffrey Hidayat itu tentang Theology of Vacation.